pakai ini. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah kita telah melewati cara atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memandikan jenazah, dan sekarang kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Sebelum kita praktek, ya hal-hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama, ruangan tertutup. Ya, ruangan tertutup sebagaimana semisal kita memandikan jenazah. Sedikit mungkin orang melihat jenazah. Semakin sedikit semakin afdal. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya adalah kain jenazah. Kain kafan, kain mori atau apapun namanya. Kemudian wewangian, ya, kapas, dan hal-hal yang perlu dipakai untuk atau selama kita mengafani jenazah. Kemudian sebelum jenazah dibawa, kita tata dulu, ya. Kita tata dulu kainnya. Yang pertama kita tata adalah tali pocongnya terlebih dahulu. Yang pertama kali adalah tali pocongnya. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya kami pakai itu enggak lebih dari 5. Enggak lebih dari 5. Cukup, atau 6. Saat disunahkan ganjil. Ganjil butuh dalil, ya. Meskipun innallaha witrun yuhibbul witrah. Kemudian setelah itu adalah kainnya. Terserah mau kain hibarohnya dulu yang bergaris, semisal ini. Nah, ini kain bergaris. Boleh di luar atau bagian lapis terakhir, boleh di dalam. Kalau kami biasanya taruh di dalam. Yang bagus biar di dalam. Ya, boleh di luar kalau merasa yang bagus di luar, Sat. Adapun cara memotongnya, ya tidak ada cara-cara khusus, hanya saja cara pengukurannya telah kami sampaikan. Lebarnya 3 kali lebar badan mayit. Kemudian untuk panjangnya, ya kita lebihkan 1/3 panjang jasad mayit. Apa? Udah 3 ya. Ini untuk jenazah laki-laki. Nah, perempuan nanti kita buat sarungnya, dan silakan siapa yang mau jadi relawan? Lagi. Terserah posisi. Ya. Ya, terserah. Kemudian ada, Ustaz, boleh nggak dikasih underpad? Tahu ya underpad? Hah? Dalaman, ya. Boleh pakai underpad, boleh pakai kain, ya. Kalau pakai kain otomatis, ya, sebelum jasadnya kita letakkan dulu underpadnya. Underpad. Intinya ya ini nggak harus, ya. Nah, underpad itu semisal ini. Perlak kalau ibu-ibu melahirkan itu di bawah itu dikasih ini, biar enggak langsung, ya, air ketubannya itu ke kasur, ya. Ya, terus ini biasanya. Misalnya ini underpad, terserah double. Oh. Ya.
Ya posisi seperti tadi, ditutupi dari kepala sampai kaki. Kita gotong, kita letakkan dalam posisi yang seperti tadi. Misalnya begini ya, ini dari pemandian begini. Ya, maka seperti ini kita gotong, kita letakkan. Kemudian kita buka. Ada kapasnya tadi? Para ulama menjelaskan, dianjurkan kita memberi wewangian di bekas tempat sujud atau di anggota sujudnya. Terserah pakai parfum apapun ya. Apa? Boleh, misalnya sukanya 1000 bunga, kita pakai 1000 bunga, boleh. Ini parfum juga kok Mas. Dan para ulama menjelaskan juga termasuk ihsan kepada mayit, meletakkan kapas atau sesuatu untuk menutup lubang-lubang yang ada pada jasad mayit. Ya. Menutup misalnya apa? Mata, telinga, ya, telinga. Terus memberikannya minyak wangi. Kemudian hidung, mulut, kemudian dahi. Nah, kalau kapas enak ya ini. Kalau kapas kan sudah lapisan ya. Tempat sujudnya, ya, kita kasih minyak wangi semuanya. Iya, dahinya. Intinya kita perlakukan mayit sebaik mungkin. Kalau kita senang, misalnya kita memberikan wewangian, ya kita pakai wewangian. Ya itu kalau mayitnya misalnya lama ditemukan, itu biasanya apa? Posisinya sudah berubah. Matanya membuka, mulutnya menganga. Nah ini kan kita nggak seneng kalau lihat jenazah misal itu. Maka apa? Kita disunahkan untuk menutupkan matanya. Biasanya kalau sudah lama ototnya sudah kaku. Makanya biasanya kalau di rumah sakit diberikan selotip kasa itu ya, matanya. Kemudian mulutnya biar posisinya tetap bagus, diikat di kepalanya. Tapi kalau mayitnya sudah tertutup, nggak perlu lagi. Kenapa? Tujuannya tidak ada. Ya. Kemudian setelah ini, begini, hidungnya jangan ya, nggak bisa nafas. Ya, mulutnya, ya, kemudian anggota sujud, dahi, hidung, kemudian telapak tangan, ya, mau bersedekap, mau biasa irsal, ya, dan kami sudah membahas irsal lebih utama, ya, karena tidak ada dalil secara khusus. Begitu pula di kakinya, di jari-jarinya itu ya. Kemudian kan tadi ada kain ini ya. Jangan dilepas dulu sehingga tidak tersingkap auratnya. Caranya bagaimana? Kita kafani dulu. Dan dianjurkan kita memberikan wewangian. Kecuali orang yang ihram ya. Orang yang ihram. Ya. Kemudian underpadnya. Ya, underpadnya kita tarik. Ya. Tarik. Tanpa menyingkap aurat. Nah, kejadian yang banyak di masyarakat itu dibelejetin apa ya? Ditelanjangi ya, bulat. Ya, misalnya begini ya loh. Jadi underpadnya itu begini. Ya, ini pura-pura kita. Ya. Intinya posisinya underpad begini. Ya, boleh pakai ini, boleh nggak pakai, terserah.
Yang intinya adalah menutup semua aurat mayit. Ya. Kenapa ulama memberikan underpad? Itu biasanya kalau jenazahnya punya sakit bagian perut, itu keluar kotorannya. Ya. Dan apabila Ustaz tengah jalan gini keluar kotorannya, bagaimana Ustaz? Kita bersihkan tanpa memandikannya lagi. Sebagian para ulama memwudukan lagi tanpa memandikan. Kainnya Ustaz, ya kainnya najis, harus ganti kain. Oleh karena itu dari awal kami sudah mengingatkan, dari awal hendaknya kita sumbat duburnya. Kita tutup kemaluannya. Sehingga apa? Tidak perlu apa? Ganti kafan. Ya kalau ada gantinya. Kalau tidak ada, kita harus cuci, keringkan, dan itu memperlambat kita mengurusi jenazah. Iya. Iya. Dan juga banyak ustaz-ustaz kami nggak tahu nggak kayak cuma itu ada saudara saya meninggal itu saya juga ikut di dalamnya. Iya. Posisi mayat itu semuanya dilepaskan dalam ditelanjangi. Iya. Habis itu semuanya itu dikasih kapas lagi. Iya, jadi kita tetap memberikan kapas tapi tidak boleh menyingkap auratnya. Kecuali suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Jadi karena aurat ini ya, sesuatu yang wajib kita tutup di masa hidup mayit dan setelah wafatnya. Baru kita tutup. Apa? Oh ya, tadi kan begini ya. Sudah kita tutup, maka kita ambil bagian kakinya tolong. Ya. Disunahkan kita mulai dari yang kanan. Maka kita pakai yang kanan. Ya. Boleh gerusan, yang disunahkan itu adalah pakai wewangian. Minyak wangi, kalau di hadis ada pakai lafaz diasapin. Apa? Kemenyan itu. Kainnya ya, bukan mayitnya, ya, kainnya. Kita tutup bagian kanan karena kita disunahkan dan diusahakan bagian kepala yang lebih panjang ya. Nah, begini. Yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Yang kiri, nah kain yang tadi baru kita lepas ya dari arah kaki. Silakan ada yang lepas. Ya. Iya, karena kan kainnya tadi kain hanya penutup, tadi kan pakai jarik. Ya, tertutup. Harus perhatikan semua bagian jasad mayit tertutup dan itu dianggap satu lapis. Dan ini minimalnya. Dan disunahkan kita 3 lapis. Ya. Kemudian kita runcingkan bagian kakinya. Kita rapatkan biar ketika gotong mudah. Sudah? Yang kedua, sama, kita berikan wewangian. Ya. Pakai wangi apapun. Kalau di paket apa kain mori itu ada minyak wangi khususnya ya. Saya enggak tahu. Saya enggak suka baunya. Apa? Serimpi. Ya, boleh pakai serimpi, boleh pakai 1000 bunga, sultan apapun ya. Intinya wewangian. Yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Lagi. Diputar Pak, ya. Kakinya diangkat. Ya. Kurang panjang. Kemudian yang ketiga sama, kita berikan wewangian. Kita tutup. Kemudian
dari kepala kita runcingkan biar panjang kepalanya. Kita ikat. Bisa nafas ya, Mas? Bisa, ya. Ngomong loh ya. Ngomong lah ya. Ini jadi jenazah beneran. Ya, kita ya jangan tali mati ya. Ya. Apa namanya? Sebelum diikat di kepala. Itu apa Anda dibuka dulu supaya anggota keluarga bisa Boleh, misalnya ada yang pengen nanti perjalanan pengen lihat jenazah untuk terakhir kalinya, maka bagian kepala sama leher nggak perlu diikat. Jadi hanya badan sampai kaki. Jadi boleh kita menyingkap wajah mayit boleh. Dan kita perhatikan karena posisi mayit nantinya apa? Digulingkan menghadap kiblat, maka tolong ikatannya biar mudah itu di daerah sebelah kiri. Ya, jadi sebelah kiri di sini. Biar nanti ketika sudah meletakkan di liang lahat tidak bingung cari apa ikatannya. Ya. Ya, sampai gigi. Boleh, karena zaman dahulu belum ada gunting. Saya yakin kalau Nabi SAW di zaman dahulu ada gunting. Pakai gunting ya. Mana yang mudah? Oh iya. Ya silakan dilepas. Oh aman. Ya, baru kakinya. Semakin rapat kita mengikatnya, semakin mudah gotongnya. Tapi ingat, meskipun kita rapatkan, tapi apa? Jangan sampai menyakiti jenazahnya. Kemudian bagian tubuh mayit, perhatikan apabila ada yang lepas, atau kemudian terpotong, ya, maka wajib kita sertakan di dalam kain kafan tersebut. Ustaz, kalau ketinggalan misalnya, maka kita bongkar, kita masukkan. Apabila tidak memungkinkan, maka ketika kita menguburkannya, kita kuburkan bersama jenazah mayit. Intinya anggota tubuh mayit itu harus dikuburkan. Sampai di sini selesai. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kita kalau udah selesai kita coba bikin kain kafan untuk wanita. Sudah? Ya, monggo dibuka. Ya, selesai untuk pengkafani jenazah laki-laki. Sekarang perempuan. Ya. Apa? Enggak apa tidak, mengapa tidak ada tuntunannya? Cuma para ulama menyebutkan disunahkan memberikan wewangian ya, itu di tempat sujudnya. Anggota sujud. Yang kedua, disunahkan atau dianjurkan, disukai menutup lubang yang ada pada mayit, termasuk lubang kemaluan, telinga, hidung, mulut dan mata. Jadi mau dikasih kapas semuanya tidak mengapa. Allah. Sudah boleh. Enggak apa-apa, gini aja. Sekarang kita bikin sarungnya. Untuk sarung akhwat. Sekarang kita kain kafan untuk akhwat. Nah, ini bisa pakai khimarnya. Khimarnya dulu. Ya. Ini khimar. Untuk akhwat. Nah. Ini ya. Kita sekarang bikin gamis. Tadi pembahasannya gamis itu mulai dari leher sampai di bawah pusar, ya. Kita lebihkan. Maka setelah itu kita ambil kain, setelah kita ukur, kita gunting. Oh, kuat itu guntingnya. Tadi saya mbak gunting.
Enggak, sudah saya bawa ke dalam. Nah, ada. Oh, di luar. Oh ya. Caranya adalah kita ambil kain, kita lipat jadi 2, kita lipat lagi jadi lipat 4, ambil tengahnya, ya. Baru kita buat lubang. Iya. Pokoknya kepala bisa masuk. Ya, nanti jadinya begini. Nah, nanti jenazah mayitnya seperti ini. Ini untuk wanita. Ya. Saya kan nggak mungkin jenazahnya minta wanita di sini. Jadi begini ya, ini gamis. Adapun sarung kain panjang nutupi apa? Seluruh bagian mulai dari pusar sampai kakinya. Jadi ini. Terus gimana saat makainya? Ya bisa diatur. Kita letakkan ya, kainnya dulu ya. Ini kalau kurang ke atas dikasih lebih ke atas. Ini sudah berapa lapis? 4. Nah, sekarang tinggal ya. Ini panjang. Apa? Oh iya, ini untuk himarnya, nanti kerudungnya. Ya, tetap iya. Oh, sama aja nih. Ustaz, sering ada pertanyaan, boleh ngafani pakai kain ihram? Ya, boleh, kan pakai kain apapun. Misalnya panjang ini ya. Sudah dineci lagi ini. Insyaallah. Ya? Siapa? Belum lagi? Iya. Pakai underpad boleh, nggak pakai juga tidak mengapa. Ya. Nah. Iya. Ya nanti kan kita bisa tarik ke atas kan. Nah. Yang pertama, ya tadi kan jenazah tertutup gini ya. Itu aja yang sudah terbuka. Ya, misalnya jenazah. Sudah? Maka apabila sudah semisal ini, rambut akhwat tadi belum dikepang, ya dikepang saat ini. Ya, dikepang 3. Kemudian singkap. Kita singkap. Nah, antara dada sampai mana? Sampai paha atau lutut. Ya. Maka yang pertama adalah lapisan pertama yaitu sarungnya. Sarung. Makanya saya sarankan sebenarnya sarung itu dari dada aja. Biar apa? Lebih mudah ketika narik kain jariknya tadi yang nutupi jenazah mayit perempuan tadi. Kanan, yang kiri? Apa? Harus tertutup semuanya. Telapak kakinya pun harus tertutup. Ya, harus tertutup. Bisa dirapatkan? Iya. Ya. Kemudian baru kita tarik kain jariknya tadi. Ya. Ya. Ini baru izar, lapisan pertama. Lapisan kedua adalah gamis. Kita tarik ininya dulu. Nah.
gamis. Baru himar. Himarnya tadi mana? Ini ya. Nah. Kita tarik. Saya nggak bisa bikin kerudung. Kita tutupkan. Nah, ini baru lapis ke-3. Lapis ke-4 boleh hibaroh, boleh kain. Intinya adalah kerudung. Kalau ahwat kan kalau kerudung apa namanya sekarang? Pasmina ya. Kan begini ya. Kan begini ya. Iya. Ahwat lihat nggak ini? Nah begini. Jadi kita tutupkan begini. Seluruh badannya, seluruh kepalanya. Makanya kainnya tidak perlu lebar. Intinya nutup kepala rambutnya. Yang kanan terlebih dahulu. Dan setiap lapisnya disunahkan kita berikan wewangian. Kemudian lapis ke-4 boleh kain hibaro atau kain polos. Kanan terlebih dahulu. Kemudian baru kirinya. Dan kain yang terakhir, yang kelima, kita tutupkan yang kanan terlebih dahulu. Ini kurang panjang ini. Kemudian baru yang kiri. Selesai. Boleh lebih dari 5. Para ulama menyebutkan 5. Dan mengafani itu bilangannya adalah ganjil. Maka kalau mau lebih berarti 7. Maka lapisan ke-6 dan 7 adalah kain biasa. Yang laki-laki juga sama. 3. Karena mungkin pengen 5 misalnya. Boleh. Ya, maka menambahkan 2 lapis lagi. Kemudian baru diikat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Dihitung 1 sarung, 2 gamis, 3 khimar. Ini 3. Lapis ke-4 hibaroh tadi, 5 yang ini sudah selesai. Iya, dihitung 1. Jadi 3 itu sarung, gamis, khimar, kemudian tambah 2 lapis seluruh jasadnya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Tinggal nanti apa? Antum praktek sendiri, ummahat, muslimat praktek sendiri ya. Sama. Jadi, Ustaz, apakah jenazah muslimah itu juga diberikan uangnya di tempat sujudnya? Iya. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya jumlah kainnya menurut jumhur dan ikatan kepalanya saja. Sudah? Cukup? Kalau cukup, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.